Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yawal Fleming dengan NIM 23046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer, yaitu modul 2 itu untuk memeriksa frame internet. Nah, di sini untuk tujuannya itu tuh latihan pertama itu untuk memeriksa header dalam frame internet 2. Lalu latihan kedua itu untuk menangkap dan menganalisis frame internet dengan Wireshark dengan skenario seperti ini. Lalu untuk kebutuhan perangkatnya adalah satu PC Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah terinstall. Lalu latihan pertama untuk memeriksa header frame internet kedua yaitu untuk di sini ada header. Nah, di dalam header ini ada beberapa bird. Yang pertama itu ada Primble, ada destination address, source address, ada frame type, ada data, terus ada CS. Lalu langkah kedua itu untuk memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Nah, untuk memeriksa konfigurasi jaringan dari PC itu kita bisa ketik menuju command prompt dengan mengetikkan cmd, lalu ketik perintah ip config/all. Nah, di sini untuk IP address dari PC saya atau yang adalah ini. Lalu untuk default gateway-nya dari PC saya itu adalah ini. Lalu lanjut, langkah ketiga itu untuk memeriksa frame internet dalam tangkapan Wireshark. Nah, di sini kita masuk dulu ke Wireshark-nya. Nah, karena di sini saya menggunakan jaringan WiFi, jadi kita di sini klik jaringan WiFi. Lalu di sini kita akan filter dengan mengetikkan ARP or ICMP. Lalu di sini di langkah ketiga di sini kita disuruh untuk ngeping host PC dari default gateway PC kita. Nah, untuk ngepingnya kita bisa ke command prompt lagi. Lalu ketik perintah ping. Lalu masukkan default gateway dari PC kita. Nah, di sini berhasil. Lalu di sini kita diberi beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa yang penting mengenai isi dari file destination address. Nah, fungsi utama dari yang penting dari file destination address adalah itu untuk menentukan alamat tujuan dari paket data yang dikirimkan dalam jaringan. Lalu fungsi utamanya juga itu untuk memastikan paket data sampai ke perangkat host yang tepat. Terus di sini untuk soal kedua itu adalah mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama. Nah, di sini tuh jawaban saya adalah saat perangkat seperti PC ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan lokal, ia hanya tidak mengetahui alamat perangkat tujuan. Juga membutuhkan alamat MAC Media Access Control, yaitu perangkat tersebut. Alamat MAC ini sangat penting karena digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara fisik di jaringan.
Lalu untuk soal nomor 3, sebutkan MAC address dan source dalam frame pertama. Nah, di sini untuk jawaban nomor 3 kita bisa menuju WordStack lagi. Nah, untuk MAC address dan source dari frame pertamanya adalah ini. Dan ini adalah source-nya. Lalu soal nomor 4 itu adalah sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ERP. Nah, lalu di sini kita disebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ERP. Nah, di sini kita bisa ngeceknya di ERP. Lalu untuk vendor ID-nya atau OUI-nya adalah ini, Fiber Home Tel untuk PC saya sendiri. Lalu soal kelima adalah bagian mana dari MAC address yang merupakan YOUI. Nah, di sini kita menuju WordStack lagi, yang merupakan bagian dari YOUI adalah 3 oktet pertama, yaitu 6, 2, 4. Lalu soal ke-6 adalah sebutkan nomor dari seri NIC dari source. Nah, kita menuju WordStack lagi. Nah, untuk seri NIC dari source adalah ini, 4, 11, 18. Lalu untuk latihan kedua itu adalah Wireshark, yaitu untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Nah, di sini untuk langkah pertama untuk mengetahui IP address dari default gateway pada PC adalah pertama kita menuju command prompt lagi, lalu ketik perintah ipconfig. Nah, lalu di sini diperlihatkan IP address dari PC saya, lalu default gateway dari PC saya. Nah, untuk di sini untuk langkah kedua itu mulailah menangkap traffic pada NIC PC. Nah, pertama itu buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Di sini kita buka Wireshark. Nah, di sini kita lagi terus kedua, amati traffic yang muncul di dalam jendela daftar paket. Nah, di sini traffic yang muncul di dalam PC saya adalah ini. Lalu untuk langkah ketiga, di sini kita disuruh untuk memfilter WhatsApp untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, di sini kita ke WhatsApp lagi. Lalu di sini kita filter dengan mengetikkan ICMP. Nah, di sini masih kosong. Nah, terus di sini untuk langkah keempat, dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Nah, di sini kita disuruh untuk ngeping default gateway lagi. Di sini kita buka command prompt lagi. Command prompt lagi, terus klik perintah ping dan kita ambil default gateway dari PC kita. Lalu kita lakukan ping. Nah, di sini otomatis akan muncul. Lalu kita pause dulu.
terus di sini untuk langkah ke-6 kita disuruh untuk periksa request echo ping pertama dalam WhatsApp-nya. Nah, di sini kita masuk ke WhatsApp lagi. Nah, ini adalah request echo ping pertama yang ada dalam WhatsApp-nya. Terus di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama itu adalah apa MAC address dari initiasi PC. Nah, di sini kita bisa lihat, kita masuk ke command prompt lagi. Nah, untuk MAC address dari initiasi PC saya adalah ini. Terus untuk pertanyaan kedua, apa MAC address dari default gateway? Nah, untuk ngecek MAC address dari default gateway-nya itu adalah ini adalah ini adalah MAC address dari default gateway pada PC saya. Terus pertanyaan ketiga, Anda dapat mengklik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk peroleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Nah, kita bisa menuju ke WRSec lagi, WRSAR, lalu ini kita lakukan perintah dari pertanyaan ketiga. Lalu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file dan file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IP4, address source dan destination. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination? Maaf, di sini belum selesai untuk pertanyaan ketiga. Di sini tuh disuruh jenis frame apa yang ditampilkan. Nah, di sini untuk jenis frame yang ditampilkan dan jenis frame yang ditampilkan adalah IPv4. Sini. Ini untuk jawaban nomor 3. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita disuruh untuk mencari mana IP address dari source dan mana IP dari address destination. Nah, untuk mengecek itu kita bisa pergi ke WhatsApp lagi. Nah, ini adalah IP address dari source yang ini, dan ini adalah IP address dari destination. Atau untuk lebih memastikannya, kita bisa pergi ke sini, klik ini, terus ini adalah source IP address source address, dan ini adalah IP dari destination address, yaitu ini adalah dari IP destination address. Lalu nomor 3, di sini Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan ISC, dan dalam panel packet batch bagian bawah klik baris internet control message protocol dalam bagian tengah dan periksa apa disorot dalam panel packet batch dan bagaimana mengejar 2 oktet terakhir yang disorot. Nah, di sini kita bisa masuk ke WhatsApp-nya lagi. Nah, 2 oktet terakhir yang disorot adalah ini. Kita bisa klik ini adalah ini 69 itu I dan 68 itu H. Lalu di sini untuk keempat, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksa frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dan source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat atau mengeceknya di WhatsApp. Nah, ini source IP source dan ini IP destination. Nah, ini terbalik, dibolak-balik. Nah, ini sini. Lalu kelima, sebutkan device dari dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Nah, nomor 5 ini kita disuruh untuk menyebutkan device MAC address
yang ditampilkan sebagai destination address. Kita bisa masuk ke Wireshark lagi. Terus di sini ini adalah MAC address dari ini adalah the place dan MAC address dari destination yang ini. Terus di langkah ke-7 di sini kita disuruh untuk klik icon start capture untuk mulai suatu tangkapan Wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah Anda menyimpan paket tangkapan sebelumnya. Mulai tangkapan baru, klik continue with saving, buka satu jendela command prompt. Dalam jendela command prompt window silakan ping ke www.cisco.com, terus tutup jendela command prompt, hentikan penangkapan paket, terus paket baru dalam panel daftar paket Wireshark. Oke, baik, kita masuk ke Wireshark lagi. Terus ini continue with saving, yes. Terus di sini kita bisa klik GMP lagi, lalu ke di sini kita disuruh untuk ngeping web www.cisco.com. Nah, kita ke command prompt lagi. Kita ping di sini ada pertanyaan lagi, dalam frame request agent ping pertama mana yang merupakan MAC address dan source dan destination. Nah, di sini untuk mengecek ini kita bisa masuk ke Wireshark lagi, terus kita klik yang ini ping yang pertama, terus untuk source-nya ini adalah ini dan untuk destination-nya ini mungkin kita bisa ini. Terus untuk soal kedua, sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Nah, di sini kita untuk ngecek ini kita bisa masuk ke IP address Wireshark lagi, karena di sini kita menggunakan v6, terus frame di dalam frame-nya itu adalah untuk source address-nya adalah ini, terus untuk destination address-nya adalah ini. Soal nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima dalam angka 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Nah, jawaban saya adalah ketika menangkap paket host yang jauh, paket data akan melalui beberapa jaringan yang berbeda sebelum mencapai tujuan. Setiap kali berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya, alamat IP tujuan akan berubah sesuai dengan routing yang telah ditentukan. Ini karena setiap jaringan yang memiliki struktur alamat IP yang itu berbeda. Terus soal nomor 4, Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, preamble dalam internet itu mengandung pola 1 bit, pola bit sinkronisasi. Nah, di sini pola bit sinkronisasi yang itu 7 bit. Nah, di preamble ini itu mengandung 7 bit, totalnya 56 bit yang berisi pola alternating 1 dan 0. Ya, contoh polanya itu berulang 10 10 10 10 sampai seterusnya. Terus itu untuk membantu sinkronasi clock antara pengirim dan penerima. Terus setelah frame delimiter SPD 1 bit 8 bit dengan pola 10 10 1 1 itu untuk menandai akhir dari preamble. Terus memberi sinyal bahwa data frame akan segera dimulai.
Terus fungsi utama dari Preamble adalah yang pertama itu untuk sinkronisasi, yaitu untuk memungkinkan NIC and IC untuk penerima menyelesaikan clocknya. Terus penting untuk transmisi data yang akurat. Terus ada sebagai penanda awal frame itu untuk memberitahu penerima untuk bersiap menerima data. Lalu untuk memisahkan antar frame pada jaringan. Terus ada kompatibilitas, yaitu untuk mendukung berbagai kecepatan Ethernet. Terus untuk memastikan perangkat lama dan baru bisa berkomunikasi. Terus alasan tidak ditampilkan di WireShark itu adalah Preamble diproses di level hardware, terus dihapus dalam frame diteruskan ke software, lalu WireShark bekerja di level software. Nah, itulah alasan kenapa Preamble tidak ditampilkan di WireShark. Terus meskipun tidak dilihat di WireShark, Preamble tetap penting untuk yang pertama itu komunikasi yang andal, yang kedua sinkronisasi yang tepat, terus yang ketiga penanda awal frame yang jelas. Sekian dari pembahasan saya tentang praktikum modul 2. Terima kasih.